Awalnya Fajar kira itu cuma suara orang lewat di lorong. Tapi jam di layar ponselnya menunjukkan 02,13 menit dan seluruh penghuni kos sudah pulang kampung sejak kemarin. Suara itu memanggil namanya lagi. Jar, Fajar. Pelan dari arah dapur bersama. Padahal dia ingat jelas pintu dapur sudah dikunci dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsip Sunyi HD. Dari kota mana kamu menonton malam ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Fajar pindah hari Selasa sore. Sekitar jam 16:42 menurut jam digital kecil di dashboard motor sewaannya. Gang menuju kos itu sempit. Cukup satu mobil lewat kalau spion dilipat. Aspalnya belang-belang bekas tambalan. Dan di ujung gang ada pohon mangga tua yang batangnya miring, seolah sedang menahan sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada televisi dari rumah warga. Cuma bunyi kipas angin dari salah satu jendela yang terbuka sedikit. Bangunan kosnya 2 lantai. Cat krem yang mulai kusam di bagian bawah tembok. Plang nama digantung miring pakai kawat. Tulisan spidolnya sudah pudar, seperti sengaja tidak ingin dibaca. Halaman depannya kecil, cukup buat 4 motor. Saat Fajar datang, cuma ada 1 motor tua berdebu yang parkir dekat tembok. Debunya tebal, sampai angka platnya agak susah dibaca. Pemilik kos, Bu Ratna, menyerahkan kunci tanpa banyak basa-basi. Perempuan itu pakai daster biru dan sandal jepit yang solnya sudah tipis. Dia menjelaskan aturan dengan nada datar seperti orang yang sudah mengulang kalimat yang sama ratusan kali. Jam 10 pintu depan dikunci, dapur di belakang. Kalau mau keluar malam, kunci sendiri. Fajar mengangguk. Tidak ada tur keliling, tidak ada obrolan ringan. Setelah itu, Bu Ratna langsung masuk ke rumah sebelah yang pintunya tertutup rapat. Bahkan sebelum Fajar sempat bilang terima kasih, kamar Fajar di lantai 1, nomor 3, dari ujung. Di dalamnya ada ranjang kayu, lemari plastik, meja kecil, dan kipas angin berdiri. Bau ruangan itu campuran antara kayu lama dan deterjen murah. Bukan bau apek, tapi bau ruangan yang jarang dipakai. Di lantai ada 1 goresan panjang, seperti bekas. Sesuatu pernah diseret dari pintu ke arah jendela. Dia tidak terlalu memperhatikan. Kos murah dekat kampus seperti ini memang tidak pernah rapi sempurna. Sekitar jam 18,1 azan maghrib, terdengar dari musala dekat gang. Suaranya agak sember karena speaker tua, tapi justru itu yang membuat suasana terasa akrab. Fajar membuka jendela. Udara masuk pelan, membawa aroma nasi goreng dari warung depan gang. Ia duduk di ranjang, menyalakan laptop, lalu membuka file skripsi yang belum disentuh 2 minggu. Sunyi di tempat itu, bukan sunyi yang hening total. Lebih seperti sunyi yang punya lapisan. Ada suara pipa di dinding, sesekali berderit kecil. Ada bunyi seperti langkah tikus di plafon. Kadang ada gesekan halus dari kamar sebelah. Padahal pintunya terkunci dari luar dengan gembok. Jam 19,27. Ia baru sadar, sejak datang belum melihat 1 penghuni pun. Ia keluar kamar. Lorong memanjang dengan lampu neon putih yang sedikit berkedip. Pintu-pintu kamar tertutup semua. Di ujung lorong ada papan tulis kecil bertuliskan daftar nama penghuni, tapi setengahnya sudah dihapus. Hanya 2 nama yang masih terbaca jelas. Salah satunya miliknya yang ditulis spidol hitam baru. Nama satunya lagi sudah pudar. Tinggal huruf awalnya saja. F. Ia sempat mengira itu kebetulan nama orang lain juga berawalan sama. Ia tidak terlalu memikirkan. Dapur bersama ada di belakang. Lampunya kuning redup. Di atas meja ada 3 gelas terbalik, 1 piring retak, dan termos air panas.
Tidak ada tanda-tanda baru dipakai. Bahkan kompor gasnya terasa dingin saat disentuh. Fajar berdiri beberapa detik di sana, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Ia kembali ke kamar. Jam 21.03, ia sudah hampir selesai. Membaca satu jurnal ketika suara itu muncul pertama kali. Bukan suara keras, lebih seperti sesuatu jatuh pelan. Ia menoleh ke pintu. Diam. Ia kembali menatap layar. Kali ini, jelas dari arah lorong. Fajar bangkit, membuka pintu. Lorong kosong, lampu neon masih berkedip pelan seperti tadi. Tidak ada benda jatuh, tidak ada orang. Ia menutup pintu lagi. Logikanya sederhana, mungkin ada sesuatu di atas plafon. Bangunan lama memang sering bunyi sendiri. Jam 22.11, lampu lorong mati bersamaan dengan bunyi klik dari depan. Pintu utama dikunci Bu Ratna. Suasana langsung berubah, bukan lebih gelap, tapi lebih tertutup. Fajar merebahkan badan, kipas angin berputar dengan suara halus. Ia membuka ponsel, menggulir video sebentar, lalu meletakkannya di samping bantal. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya layar yang sempat menyala sebelum ikut padam. Sunyi. Beberapa menit pertama terasa biasa saja. Tubuhnya mulai berat, napas melambat. Lalu terdengar sesuatu. Bukan dari luar. Dari dalam kos, suara langkah. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa sandal di lantai keramik. Fajar membuka mata. Ia tidak langsung bergerak, hanya mendengarkan. Langkah itu berhenti. Lalu satu langkah lagi, posisinya seperti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menunggu suara ketukan. Tidak ada. Yang ada justru suara lain. Sangat pelan, hampir seperti orang berbicara dari balik dinding. Ia menahan napas. Suara itu berhenti. Beberapa detik sunyi total. Lalu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Jar. Fajar langsung duduk. Ia menatap pintu. Tidak ada bayangan di celah bawah. Tidak ada suara napas. Tidak ada gesekan baju, hanya lorong sunyi di balik sana. Ia menunggu. Tidak ada panggilan kedua. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tapi, ia masih memaksa berpikir biasa. Mungkin suara orang lewat luar. Mungkin televisi tetangga. Mungkin rekaman dari ponsel sendiri. Ia meraih ponsel. Layar ponsel menunjukkan jam 2:13. Saat ia membaca angka itu, suara yang sama terdengar lagi. Kali ini tepat di depan pintu. Pelan, jelas, Fajar. dan gagang pintunya bergerak pelan. Gagang pintu itu tidak berputar penuh, hanya bergerak sedikit. Seperti disentuh ujung jari, bunyi gesekan logamnya pelan, tapi jelas. Di kamar yang sunyinya sudah terlalu dalam. Fajar tidak langsung berdiri. Tubuhnya kaku, bukan karena takut sepenuhnya, tapi karena otaknya sedang sibuk mencari penjelasan yang masuk akal. Angin, tekanan udara, kayu memuai. Ia menunggu, tidak ada gerakan lanjutan. Ia menelan ludah pelan, lalu turun dari ranjang. Lantai keramik terasa dingin di telapak kaki. Setiap langkah menuju pintu terdengar lebih keras dari biasanya. Ia berhenti sekitar 1 meter sebelum gagang. Mendengarkan. Tidak ada napas di luar. Tidak ada bayangan di celah bawah. Tidak ada suara kain bergesek. Tangannya meraih gagang. Diam sebentar. Lalu ia putar cepat dan membuka pintu sekaligus. Lorong kosong, lampu neon mati. Hanya ada cahaya tipis dari ventilasi ujung lorong. Udara di luar terasa lebih dingin dibanding dalam kamar. Bau semen lembab tercium samar. Fajar melangkah keluar setengah badan, menoleh kiri kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup pintu lagi, tapi tidak langsung mengunci. Ia berdiri di balik pintu selama hampir 1 menit. Menunggu kalau ada langkah susulan. Tidak ada. Jam di ponsel. Sekarang 02.17. Ia duduk kembali di ranjang, tapi tidak rebahan.
Punggungnya menempel tembok, matanya menatap pintu, seperti sedang menunggu sesuatu yang mungkin muncul kalau ia lengah. Detik jam digital di layar terasa keras, meski tidak bersuara, tidak ada apa-apa lagi. Kantuk mulai terasa. Tubuhnya akhirnya rebah juga, walau mata masih setengah terbuka. Pikiran terakhir sebelum tidur adalah kesimpulan sederhana yang terdengar cukup logis saat itu. Mungkin tadi cuma suara orang di luar gang. Pagi datang tanpa kejadian lain. Cahaya matahari masuk dari jendela, jam 7:12. Suasana kos kembali terasa biasa, bahkan terlalu biasa, sampai kejadian dini hari tadi, terasa seperti potongan mimpi yang salah masuk ke ingatan. Di lorong, 2 pintu kamar sekarang terbuka. Ada sepatu. Di depan, salah satunya. Suara keran air mengalir dari kamar mandi bersama. Fajar berdiri sebentar, memperhatikan. Jadi memang ada penghuni lain. Bukan kosong seperti yang ia kira. Seorang pria keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut pakai handuk. Umurnya sekitar 30-an. Wajahnya datar seperti orang yang baru bangun. "Kamu malam pertama di sini?" Tanyanya singkat. Fajar mengangguk. Pria itu cuma mengangguk balik, lalu masuk kamar tanpa menutup pintu keras-keras. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi lanjutan. Interaksi itu selesai begitu saja. Di dapur, termos air panas masih di posisi semalam. Gelas-gelas masih terbalik, tidak ada tanda aktivitas pagi. Bahkan kompor tetap dingin. Hal kecil mulai terasa ganjil. Kos ini ada penghuninya. Tapi tidak ada jejak hidupnya. Tidak ada suara sendok. Tidak ada bau kopi. Tidak ada panci. Tidak ada suara orang bersin, batuk, atau membuka kulkas. Seperti semua orang di dalam bangunan itu sepakat bergerak tanpa suara. Jam 09.05, Fajar keluar ke kampus. Saat melewati papan nama penghuni, ia berhenti lagi. Nama yang semalam cuma terlihat huruf F sekarang tampak sedikit lebih jelas karena kena cahaya pagi. Tulisan itu bukan huruf F saja, itu nama lengkap. Fajar. Ia mengernyit. Ia yakin sekali tadi malam tulisannya pudar dan tidak terbaca. Sekarang jelas, spidolnya terlihat lebih tua dari tulisannya sendiri, seperti tinta baru muncul di tulisan lama. Ia menoleh ke kamar-kamar lain. Pintu tertutup semua. Tidak ada suara. Logika lagi mengambil alih. Mungkin ia salah lihat semalam. Sore hari, ia kembali jam 17:48. Langit mendung, udara lebih berat. Motor tua yang kemarin masih ada di halaman, sekarang hilang. Halaman kosong total. Tidak ada sandal di depan pintu. Tidak ada suara TV dari kamar manapun. Ia masuk. Lorong sepi. Ia lewat papan nama tanpa melihat lagi. Di kamar, ia membuka laptop lagi. Skripsi, data, grafik, kata-kata. Semua normal. Sampai sekitar 18,32, ia mendengar suara dari arah belakang bangunan. Suara logam. Seperti pintu besi, digeser pelan. Ia berhenti mengetik. Suara itu datang lagi. Fajar berdiri, keluar kamar, menyusuri lorong menuju dapur belakang. Lampu dapur mati. Ia menyalakan saklar. Kosong, tapi pintu belakang yang menuju halaman sempit terbuka sedikit. Padahal ia ingat jelas tadi pagi pintu itu tertutup rapat dengan kait besi. Ia mendekat, menyentuh pintu. Logamnya dingin. Ia membuka sedikit lebih lebar dan melihat keluar. Halaman belakang sempit. Hanya tembok tinggi dan selokan kecil. Tidak ada orang, tidak ada gerakan, tidak ada tempat bersembunyi. Ia menutup pintu lagi. Mengaitkan penguncinya. Kali ini ia pastikan bunyinya klik jelas. Saat ia berbalik, ia berhenti. Di ujung lorong, tepat di dekat papan nama penghuni, ada seseorang berdiri. Pria yang tadi pagi ia lihat.
Posisinya diam, tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas karena lampu lorong belum dinyalakan, tapi matanya mengarah lurus ke Fajar. Sunyi beberapa detik. "Mas tinggal di sini lama?" tanya Fajar. Pria itu tidak langsung jawab. Lalu pelan ia berkata, "Udah, cukup lama." Suaranya datar, tidak ramah, tidak galak, hanya kosong. Fajar mengangguk kecil. Mau kembali ke kamar. Sebelum ia berbalik sepenuhnya, pria itu menambahkan dengan nada yang sama, "Kalau malam, jangan dibuka." Fajar menoleh lagi. "Apanya?" Pria itu tidak menjawab. Ia sudah masuk kamar dan menutup pintu pelan. Lorong kembali kosong. Fajar berdiri beberapa detik, lalu matanya tanpa sengaja bergeser ke papan nama penghuni. Napasnya tertahan. Sekarang bukan cuma satu nama yang tertulis di sana. Ada dua. Tulisannya sama, persis sama, dan salah satunya terlihat masih basah. Fajar berdiri di depan papan nama itu cukup lama sampai suara dengung lampu neon mulai terdengar seperti denging di dalam kepala sendiri. Dua nama itu tidak bergerak, tidak berubah, tidak menghilang. Tinta hitamnya sama pekat, sama bentuk hurufnya, sama jarak antar hurufnya. Kalau bukan karena posisi barisnya berbeda, mustahil dibedakan mana yang lama, mana yang baru. Ia mendekat satu langkah. Baris atas kering, baris bawah mengilap tipis. Refleks, ia mengangkat jari dan menyentuh tulisan paling bawah. Masih basah. Ia menarik tangan cepat. Jantungnya berdetak bukan karena takut sepenuhnya, tapi karena logika di kepalanya mulai kesulitan mengejar apa yang dilihat mata. Tidak ada spidol di dekat papan. Tidak ada orang di lorong. Tidak ada suara pintu barusan dibuka. Ia menoleh ke kamar pria tadi. Pintunya tertutup. Tidak ada suara. Sunyi yang sekarang terasa berbeda dari sunyi sebelumnya. Sunyi yang seperti menunggu. Fajar mundur pelan, kembali ke kamar, lalu menutup pintu tanpa bunyi. Kali ini, ia langsung mengunci. Kunci logamnya terdengar keras. Ia duduk di kursi. Tangannya masih terasa dingin di ujung jari bekas menyentuh tinta. Jam di ponsel menunjukkan ke 18,47. Ia mencoba memikirkan penjelasan paling sederhana. Seseorang iseng, penghuni lain, penjaga kos, teman lama. Tapi satu hal mengganggu. Tulisan itu sama persis dengan tulisannya sendiri. Ia membuka tas, mengambil buku catatan, membuka halaman depan. Nama yang ia tulis di sana, bentuk hurufnya identik. Bahkan cara ia menulis huruf J yang sedikit melengkung ke kiri juga sama. Itu bukan kebetulan. Ia menutup buku pelan. Detik berikutnya, ia melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sadar kenapa melakukannya. Ia membuka aplikasi perekam suara di ponsel, menekan rekam, meletakkannya di meja menghadap pintu. Kalau memang ada suara lagi malam ini, ia ingin bukti. Jam 22.03 lampu lorong mati lagi. Klik dari pintu depan terdengar seperti semalam. Kos kembali masuk ke mode malamnya yang aneh. Tidak ada suara langkah penghuni, tidak ada bunyi kamar mandi, tidak ada suara televisi. Seolah seluruh bangunan ikut tidur dalam satu waktu yang sama. Fajar duduk di ranjang, lampu kamar mati, hanya cahaya layar ponsel yang redup. Tidak ada apa-apa. Matanya mulai berat. Kepalanya bersandar ke tembok. Napasnya melambat. Ponsel masih merekam di meja. 00,47 suara itu datang lagi. Langkah. Pelan. Tanpa sandal. Dari lorong. Sekali, dua kali. Berhenti tepat di depan pintu. Tubuh Fajar langsung tegang. Matanya terbuka, tapi ia tidak bergerak. Ia ingin memastikan dulu. Jangan langsung bereaksi. Jangan langsung panik. Sunyi. Lalu, Jar. suara itu sama. Pelan, serak tipis, dekat sekali. Fajar menelan ludah.
Gagang pintu bergerak. Kali ini lebih jelas, perlahan, seperti ada tangan yang benar-benar memutarnya dari luar. Fajar berdiri, langkahnya pelan menuju pintu. Ia berhenti di depannya. Napasnya ditahan. Jarak antara wajahnya dan kayu pintu cuma sekitar 20 cm. Di balik sana ada sesuatu. Ia bisa merasakannya. Bukan mendengar, bukan melihat, merasa. Fajar. Suara itu sekarang tepat di depan wajahnya. Terhalang satu lapis kayu tipis. Dan anehnya, suara itu persis suaranya sendiri. Bukan mirip. Persis. Fajar langsung membuka pintu. Lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Udara dingin langsung menyentuh wajahnya. Tidak ada langkah menjauh. Tidak ada pintu kamar lain yang baru tertutup. Tidak ada bayangan bergerak. Hanya lorong panjang dan papan nama di ujung sana. Ia melangkah keluar. Pelan, satu langkah, dua langkah. Papan nama makin dekat. Dan sesuatu langsung terasa salah, bahkan sebelum ia membaca. Jumlah nama di papan itu sekarang 3. Fajar, Fajar. Fajar baris ketiga masih basah. Tepat saat ia menatapnya, terdengar suara dari belakang. Bukan dari lorong, dari dalam kamarnya sendiri. Kursinya berderit. Fajar menoleh cepat. Pintu kamarnya masih terbuka setengah. Dari posisinya, ia bisa melihat sebagian meja di dalam. Ponsel masih di sana. Layarnya menyala redup, tanda masih merekam. Dan terdengar suara dari dalam kamar. Jar. Tubuhnya langsung dingin. Ia melangkah cepat masuk. Tidak ada siapa-siapa. Kursi diam. Jendela tertutup. Lemari tertutup. Tidak ada ruang untuk orang bersembunyi. Tapi perekam suara di ponselnya masih berjalan. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel. Ia menekan stop. File rekaman tersimpan. Durasi 2 jam 13 menit. Ia menekan putar. Beberapa detik pertama hanya sunyi. Suara kipas angin, gesekan kain. Lalu menit berganti. Sunyi lagi. Sampai akhirnya di menit jam 2 lewat 12 menit 47 detik terdengar langkah. Langkah dari lorong. Lalu suara gagang pintu. Lalu suara panggilan. Fajar. Ia menahan napas. Rekaman berlanjut. Terdengar suara pintu dibuka. Sunyi beberapa detik, lalu suara langkah masuk ke kamar. Pelan. Jelas. Padahal saat itu ia masih berdiri di lorong. Suara di rekaman berhenti tepat di dekat ponsel. Dan suara terakhir di file itu membuat tengkuknya terasa seperti disentuh es. Karena suara itu bukan memanggil. Suara itu berbicara pelan. Akhirnya, balik juga. Keesokan paginya, jam 6 lewat 5 menit, Fajar keluar dari kos itu sambil membawa tas ransel dan satu kantong plastik berisi barang seadanya. Ia tidak pamit, tidak menoleh, tidak menutup pintu kamar keras-keras. Ia hanya berjalan keluar seperti orang yang terlambat kuliah. Di depan, Bu Ratna sedang menyapu halaman. "Mas pindah?" tanyanya datar. Fajar mengangguk. Perempuan itu tidak terlihat kaget. Katanya singkat. Biasanya juga gitu. Fajar berhenti. "Maksudnya?" Bu Ratna menyapu lagi. Baru menjawab setelah beberapa detik. Yang kamarnya 3, rata-rata tahan 2 malam. Fajar merasa tenggorokannya kering. "Kenapa?" Perempuan itu menunjuk papan nama di dalam lorong tanpa melihat. "Itu papan nama belum pernah saya hapus sejak kos ini dibuka. Nama penghuni lama masih ada semua di bawah lapisan spidol baru. Kalau lembab malam-malam, tulisan lamanya suka muncul lagi." Fajar diam. Bu Ratna melanjutkan santai. "Dulu ada mahasiswa. Juga namanya sama kayak Mas. Tinggal sendirian. Katanya sering dengar orang manggil. Padahal kosong, dia pulang kampung. Barangnya ditinggal. Nggak pernah balik." Fajar menelan ludah. "Terus, tulisan baru itu?" Bu Ratna menatapnya sebentar.
Lalu bahu perempuan itu terangkat kecil. Kalau nama sama muncul lagi, berarti lapisan tintanya kebuka. Ia kembali menyapu. Seolah itu hal biasa. Fajar berdiri beberapa detik. Otaknya mencoba menerima penjelasan. Itu sebagai sesuatu yang logis. Tinta lama muncul karena lembab. Tulisan bertumpuk. Efek visual. Ilusi. Semua masuk akal. Sampai ia sadar satu hal. Ia membuka ponsel, membuka rekaman tadi malam. Memutar 5 detik terakhir, suara itu kembali terdengar. Akhirnya balik juga. Fajar mengangkat kepala. Bu, perempuan itu menoleh. Penghuni lama yang namanya sama kayak saya. Dia pindah tahun berapa? Bu Ratna berpikir sebentar. Lupa pastinya. Kayaknya sebelum pandemi. Fajar mengangguk pelan. Tangannya menutup aplikasi rekaman. Karena ia baru sadar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tinta lembab atau papan nama lama. Suara di rekaman itu bukan suara masa lalu. Suara itu terekam jam 0:48 tadi malam. Dan intonasinya terdengar seperti orang yang sudah lama menunggu seseorang pulang.